dua versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog NTV Prime. Saya Doni Rekeser masih berbincang dengan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, terima kasih tetap bersama kami. Bang, saya mau istilahnya, Anda pasti masih ingat dulu Wikileaks ya, dokumen yang bocor. Nah, kalau Wikileaks itu kan isinya dokumen-dokumen asli yang kemudian dipublikasikan sehingga membongkar banyak sekali kasus atau peristiwa. Nah, itu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Soal benar atau salah kasus hukumnya, tetapi masyarakat berharap bahwa di buku Jokowi White Paper ini mungkin ala-ala Wikileaks begitu. Tetapi sepertinya apakah harapan masyarakat itu akan terpenuhi atau tidak menurut Anda, Bang? Ya jauh lah. Ya. Jauh. Kalau Wikileaks itu kan membongkar dokumen-dokumen, membongkar banyak sekali skandal. Tentu dokumennya benar semua. Kalau Wikileaks, kalau buku ya Jokowi White Paper ini yang udah di launching tadi ini, saya katakan lagi, ini hanya macam kompilasi yang sudah mereka sampaikan. Jadi memang publik tidak akan mendapatkan hal yang berbeda, tidak akan ada kejutan-kejutan di sini ya. Semua sudah katakanlah sebagian besar atau ya katakanlah mungkin 100% publik sudah tahu semua isinya itu ya. Ijazah yang mereka tampilkan itu juga sudah di buku itu sudah di publik juga ya. Tadi juga saya sudah mengatakan skripsi itu ya sudah banyak juga ahli-ahli yang membantahnya. Jadi saya yakin juga publik tidak berharap banyak dan tidak ada mendapatkan sesuatu yang baru atau spesial dari buku mereka ini. Sekali lagi ini hanya mereka gunakan ya untuk meyakinkan publik dan berusaha mencari jalan keluar di proses penyidikan dengan alasan atau dengan narasi, dengan argumen bahwa yang mereka lakukan adalah penelitian atau proses akademik sehingga mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan utamanya di situ, tidak jauh dari situ. Itu tujuan utama mereka. Tapi sampai setebal 500 halaman lebih loh, Bang. Iya, itu saja yang dan itu masih edisi pertama, nanti akan ada episode berikutnya loh. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ada itu di publik, nanti kita bisa sama-sama baca. Saya juga ya bukan penasaran sih, tapi saya ingin membuktikan apa yang saya katakan, dan memang itu sudah mereka katakan bahwa itu semacam kompilasi ya. Jadi justru lebih enak sebetulnya, bisa menurut saya justru itu menjadi apa ya, untuk bicara proses penyidikan justru itu menurut saya menjadi bumerang bagi mereka. Menurut saya itu menjadi bumerang bagi mereka bahwa ada ternyata yang mereka sendiri yang mendokumentasikan ya di dalam sebuah buku dugaan atau yang selama ini mereka lakukan untuk menyerang kehormatan Pak Jokowi. Menurut saya itu akan menjadi bumerang dalam proses penyidikan terhadap mereka. Bukan malah sebaliknya, itu menjadi bukti bagi mereka untuk meringankan ataupun menghilangkan tindak pidana itu sendiri. Paling mereka sekali lagi itu pengen membangun narasi di publik sehingga publik akan terus merespon atau menekan melalui tokoh-tokoh juga yang berafiliasi kepada mereka bahwa itu proses akademik, proses penelitian. Itu saja saya rasa. Sebagai informasi Bang Freddy, saya harus sampaikan bahwa sampai detik ini tim kami masih tetap berusaha menghubungi Mas Roy Suryo. Namun kabarnya Mas Roy mengalami kesulitan atau kendala pada akses internet, sehingga sayang sekali sepertinya kita tidak akan bisa berbincang bertiga di sini. Tetapi Anda tentu sudah tahu dan mengenal Mas Roy, Bang Rismon seperti apa. Paling tidak ketika kita bicara soal kasus hukum, terlepas dari benar atau salah kasus ini, menurut Bang Freddy, apakah memang Mas Roy dan teman-teman sengaja
membiarkan dan membangun opini publik ini yang tujuannya bukan benar atau salah di mata hukum, tetapi untuk merusak kredibilitas seseorang, dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo. Bang Freddy? Ya, ya. Saya juga berulang kali menyatakan bahwa memang ini ada dua hal ya, ada dua hal, satu proses hukum, satu politik. Ya, hukum selesaikan melalui hukum, proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya, dan politik juga diselesaikan melalui politik. Tentu saya percaya bahwa yang mereka lakukan ini, saya katakan tadi, post-truth ini, narasi yang mereka bangun, yang terus mencari-cari, terus membangun narasi seperti itu, tentu ini tujuannya memang menyerang Pak Jokowi, mendelegitimasi Pak Jokowi agar ya secara politik Pak Jokowi tidak kuat lagi di masyarakat. Ya, tetapi memang ini politik dan hukumnya akan beririsan. Ya, sehingga nanti ketika itu diputus oleh pengadilan, ya setidak-tidaknya akan memberikan kepastian kepada Pak Jokowi bahwa hukum telah menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak palsu ataupun memang benar asli, walaupun itu kita yakinin sampai saat ini. Tetapi itu akan, ya, walaupun itu tidak akan menghentikan mereka ini, tetapi setidaknya ada kepastian hukum. Ya. Itu saja sebetulnya. Ada kepastian hukum sehingga, ya, dengan adanya kepastian hukum itu Pak Jokowi secara pribadi bisa lega, para pendukungnya lega, kemudian narasi di publik juga akan bisa kita semakin kuatkan bahwa memang orang-orang ini terbukti memang kalau sekarang kita katakan mereka memainkan ini, tetapi nanti akan lebih terbukti dengan proses hukum itu sendiri. Ya, Anda sendiri yakin sekali Bang Freddy bahwa meski sudah ada kepastian hukum, itu tidak akan menghentikan langkah Roy Suryo dan teman-temannya. Artinya ketika mereka harus mendapatkan konsekuensi hukumnya, akan terus ada upaya-upaya untuk menggerogoti nama Joko Widodo, begitu? Ya, saya yakin betul. Ya, ketika ini sudah diputus, ya, kan mulai sekarang saja mereka sudah membangun narasi. Misalnya, kami sudah mengeluarkan buku, jawab dong dengan buku katanya. Ya. Siapa juga capek-capek. Karena itu semua fakta sudah ada di kampus, sudah ada di fakultas, sudah ada di universitas. Ya, itu fakta sudah ada di situ semua. Siapa juga mau mengkompilasi itu lagi, ya. Ya, kalau Pak Jokowi mau juga, kurang kerjaan juga menurut saya. Nah, jadi mulai sekarang aja mereka sudah membangun narasi itu. Sehingga nanti mereka bangun narasi, tuh kan, mereka tidak bisa jawab dengan penelitian, kan? Mereka tidak bisa jawab dengan proses akademik. Nah, itu akan terus, walaupun mereka nanti sudah divonis, akan terus seperti itu. Jadi ya, nanti agenda atau skenario berikutnya ini seolah-olah mereka dikriminalisasi begitu? Ya, itu yang akan mereka bangun sebetulnya dengan narasi di publik, kemudian dengan mereka sampaikan itu nanti di penyidik, mereka, bahasa saya tadi, bahwa tidak ada unsur pidana di situ karena ini proses akademis, proses penelitian, sehingga itu bukan merupakan tindak pidana, dan berarti mereka akan kembali membangun narasi bahwa mereka telah dikriminalisasi dalam kasus ini. Ya, itu saja. Bang Freddy, saya pengen update sedikit soal bagaimana dengan 12 terlapor yang kemudian harus diperiksa di Polda. Kalau nama-nama yang kemudian dari pihaknya Pak Jokowi sendiri, apakah sudah ada panggilan untuk diperiksa? Dari pihak Pak Jokowi maksudnya terlapor? Iya. Setahu kita masih ditunda semua. Setahu saya juga yang melihat di publik itu baru Abraham Samad ya yang hadir ya. Saya nggak tahu kalau ada yang lain, tapi dari yang terlapor dari Pak Jokowi setahu saya belum ada lah ya. Roy Suryo dan kawan-kawan ini belum. Ya, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini bisa terrealisir lah. Ya, Anda sendiri tidak ada niatan untuk kemudian meminta buku Jokowi White Paper itu edisi khusus gitu, yang covernya tebal, yang ditandatangani oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo, begitu Bang? Saya nggak ada niat seperti itu, tapi nanti kalau saya ketemu mereka, saya kan sering ketemu mereka ini, kalau nggak salah. Ya, kalau Abang mau nanti pas ketemu Mas Roy Suryo, mungkin abis ini saya bisa terhubung, saya tanyakan. Besok saya
Besok saya ketemu mereka, Rabu saya ketemu mereka, nanti saya candain, bagilah biar aku baca, aku bilang. Nah, Iya, maksud saya kalau Bang Freddy sudah baca, nanti saya undang lagi, kita ngobrol lagi soal isi buku itu. Ya, Dari siap. Ini perspektifnya kurang seru Bang begini Freddy. ya. Nah, kurang seru ini. Iya, oke Bang, saya harus akhiri. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan proses hukum yang terus berlanjut, tapi di tengah-tengah itu ada buku yang diluncurkan oleh Roy dan teman-temannya, Jokowi White Paper. Ya, saya yakin betul bahwa apa yang mereka lakukan ini, penerbit launching buku Joko White Paper ini adalah upaya semacam propaganda, ya, membangun narasi di publik, bahwa mereka berusaha meyakinkan publik bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah ya penelitian atau proses akademik terhadap ijazah Pak Jokowi. Ya. Ya, mereka berusaha ya kembali membangun narasi bahwa dengan ini adalah proses akademik berarti tidak ada tindak pidana di situ. Sehingga mereka kembali akan membangun narasi bahwa mereka telah dikriminalisasi dalam hal ini. Tetapi saya yakin betul penyidik dalam hal ini profesional, karena jauh sebelumnya, sebelum diterbitkan buku ini, penyidik telah menemukan alat-alat bukti bahwa tindak pidana yang dilakukan itu telah memenuhi unsur. Sekarang hanya tinggal menentukan siapa para tersangkanya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Ya, mungkin juga Bang Freddy juga harus prasangka baik kali. Kan sesuai judul atau nama bukunya, Jokowi White Paper. Artinya isinya itu kertas putih semua, kosong maksudnya Bang. Nggak mungkin sampulnya itu putih. Baik, Bang Freddy, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.